Pengobatan yang terbaik untuk bronkopneumonia. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Ibu Listiani. Anaknya perempuan 5 tahun 10 bulan. Beratnya 20 kilo. Bagus ya. Nah, ini November kemarin dan sekarang Maret nih. 5 bulan nih. Udah kena bronkopneumonia. Nah, bagaimana pengobatan yang terbaik? Dan juga dia minta saran obat nebulizer agar kalau anaknya batuk pilek dinebu supaya nggak mondar-mandir ke rumah sakit. Nah, jadi pengobatan yang terbaik sih tergantung pneumonianya ini. Apakah ringan, sedang, berat. Nah, umumnya itu ringan ya, jadi bisa berobat jalan. Nah, yang ringan itu hanya batuk, pilek, panas. Nah, lalu didengar di paru-parunya bunyinya eh, ronki ya istilahnya itu. Nah, itu bisa berobat jalan selama anak mau minum, mau makan ya, cukup aktif. Nah, kalau udah mulai napasnya cepat, mulai sesak, nah itu ke arah yang lebih berat. Jadi mesti dirawat di rumah sakit. Nah, biasanya diinfus, dikasih obat-obat antibiotik lewat infusan. Nah, bisa 1 antibiotik atau 2 antibiotik. Nah, umumnya itu akan sembuh. Tapi kalau kumannya berat, maka dengan pengobatan yang biasa, dia nggak baik-baik. Nah, jadi kita pakai obat yang lebih keras lagi. Atau kalau fasilitas rumah sakitnya bagus, ya diambil dahaknya, istilahnya itu diperiksa ya, respiratory panel. Ya, kita mau cari tahu virusnya apa, kumannya apa. Nah, bisa juga di kultur darah untuk lihat apakah ada bakterinya di dalam darah. Nah, nanti pengobatannya itu disesuaikan dengan bakteri yang ada dan obat yang cocok. Nah, itu pengobatannya antibiotik ya. Nah, obat yang lain untuk meredakan, misalnya kalau dia panas kasih penurun panas, obat batuk berdahak kita kasih obat yang untuk yang batuk berdahak atau hidungnya mampet kita kasih obat-obatan. Nah, selama dia tidak sesak, umumnya kita tidak perlu nebulizer ya. Nah, kadang kalau lendirnya banyak, anaknya belum bisa buang, ya kadang kita kasih nebulizer ya. Nah, bisa pakai golongan salbutamol 1 ampul kecil tambah NaCl 2 sampai 2,5 cc sehari 1 sampai 3 kali. Nah, jadi dengan nebulizer itu kadang lendir yang kental itu jadi encer ya. Nah, yang penting itu pencegahan. Nah, jadi pola hidup sehat, anak cukup tidur ya, jam 8, jam 9 usahakan tidur. Nah, lalu ada aktivitas fisik ya, jangan duduk terus ya, gaya hidup yang sering duduk itu nggak bagus. Nah, nutrisi ini penting ya. Nah, ini dari umur dan berat ini bagus ya, teruskan ya. Nah, jadi nutrisi itu peranan penting. Sebisa mungkin kurangi stres ya. Jadi anak jangan gampang dimarahin atau di sekolah dibully. Nah, kan kita nggak tahu anaknya dibully atau enggak. Kalau kita lihat tingkah laku anak kita, oh kayaknya udah lain dari biasanya, coba kita melakukan pendekatan, cari tahu. Kadang anak juga bisa dibully juga ya sama teman-temannya. Nah, lalu imunisasi ini penting nih ya, misalnya imunisasi radang paru, influenza atau imunisasi yang lain ya, DPT ulangan, pokoknya lengkapi imunisasi sebisa mungkin. Nah, lalu kalau ada anak yang batuk pilek jangan deket-deket. Nah, buat orang tua yang anaknya batuk pilek yang karena infeksi, ya baiknya jangan masuk sekolah ya. Sering nih dalam praktek sehari-hari anak tetap dimasukin ya, entah karena hal lain ya. Saya juga nggak tahu alasannya macam-macam. Tapi kalau karena batuk pilek alergi ya silahkan. Nah, perlu surat dokter. Oh ini sakitnya karena virus, alergi. Nah, jadi eh, itu yang bisa dilakukan. Nah, semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.